Saatnya jam pertama dimulai. Ya, kita lanjutkan anak-anak untuk yang penggunaan kata kerja. Ya, yaitu bahasa Inggrisnya adalah verb. Ya, verb kata kerja. Ya, kata kerja. Sedangkan untuk pattern atau rumusnya yaitu subjek plus verb one atau kata kerja bentuk satu dan bisa ditambahkan dengan s ataupun es. Ini untuk rumusnya. Nah, ini rumusnya menggunakan kata kerja. Nah, penggunaan kata kerja ini hampir sama dengan tadi to be, yaitu ada yang menggunakan kalimat deklaratif ataupun kalimat positif. Yang kedua adalah kalimat negatif dan yang ketiga adalah kalimat tanya atau interrogatif. Contoh misalnya di sini adalah kita menggunakan she works. Nah, she works kata kerja bentuk satu, she works in the office every day. Ya, perhatikan kata yang kedua ini, they work in the office every day. Ya, perhatikan ya. Perhatikan di situ anak-anak. Perhatikan ya. Perhatikan, they work in the office every day. Ya. They work every day. Nah, perhatikan antara works dan work. Works dan works. Ada perbedaan enggak di sini? She works dan they works. Ya. Nah, di sini ada perbedaan menggunakan s dan tanpa s. Kita lanjutkan di sini. Works dan work, perbedaannya apa? Kalian bisa tahu yaitu di sini ada penggunaan subjek orang ketiga tunggal dan they di sini ada. Ya. Kalian tadi masih ingat yaitu orang ketiga tunggal she, he ataupun it. Kalau orang ketiga tunggal ya, anak-anak, kalau orang ketiga tunggal itu kata kerjanya adalah ditambahkan s ataupun es. Nah, itu kalau orang ketiga tunggal tambahkan s ataupun es. Nah, karena ini bukan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s ataupun es. Ya, perhatikan di sini works dan work. Karena di sini tidak ada s-nya, sedangkan ini adalah orang tiga tunggal dan ini bukan orang tiga tunggal. Ini adalah contoh adalah kalimat positif atau kalimat deklaratif. Nah, bagaimana kita membentuk kalimat negatifnya? Di dalam simple present tense itu ada yang namanya kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu. Kata kerja bantu di dalam simple present tense yaitu ada dua, yaitu menggunakan does ataupun do. Ya, ataupun do. Ya, does, do. Nah, kalau misalnya ada di sini kata kerja menggunakan s, maka kata kerja bantunya does. Does ini, kata kerja bantu does ini digunakan apabila kita menggunakan kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Contoh misalnya, she works in the office every day. Kita buat kalimat negatifnya menjadi she does. Nah, karena ini adalah kalimat negatif, tambahkan not setelah does. She does not. Kemudian kata kerjanya ditulis kembali work, yaitu kata kerjanya bentuk satu. Ada s-nya tidak? Ya, betul, tidak ada s-nya. Kenapa tidak ada s-nya? Karena s itu sudah dipakai pada kata kerja bantu does. Kita tuliskan work, ya, kata kerja bentuk satu,
Kemudian in the office every day. Nah, perhatikan di sini anak-anak, she does not work in the office every day. Nah, kita lihat they di sini adalah kata kerja bantunya bukan does, karena bukan orang ketiga tunggal. Maka kata kerja bantunya adalah do. Ya, do. Maka kita coba they do. Nah, tambahkan not. Nah, they do not work in the office every day. Nah, every day. Ya, every day. Perhatikan dua kalimat ini yang berbeda. Yang pertama adalah menggunakan does, yang kedua adalah menggunakan do. Kenapa kita menggunakan does? Karena subjeknya adalah orang tiga tunggal. Tadi masih ingat orang tiga tunggal itu siapa saja? Orang tiga tunggal itu she, he, atau binatang ganti kata ganti adalah it, atau nama ganti atau kata ganti misalnya father, mother, Siti, Luna, dan sebagainya. Itu adalah orang ketiga tunggal. Nah, sedangkan yang pakai do, auxiliary do, atau kata kerja bantu, do, itu adalah they, we, you, I. Nah, itu auxiliary atau kata kerja bantunya adalah do. Maka di sini kalian perhatikan, untuk membuat kalimat negatifnya, tambahkan not setelah auxiliary atau kata kerja bantu. Kemudian perhatikan di sini, kalau tadinya di sini adalah works, maka setelah does not kata kerjanya adalah kembali bentuk satu, tidak menggunakan s. Kenapa? Ya betul, karena tadi s-nya dipakai pada kata kerja bantu does. Ya, perhatikan, bandingkan. Ya, she does not work in the office every day. They do not work in the office every day. Ini adalah kalimat negatif. Nah, bagaimana cara membentuk kalimat tanyanya? Ya, kita lihat. Kalau tadi kalimat tanya pada penggunaan to be ditarik ke depan. Nah, ini pun sebaliknya. Kata kerja bantunya ditarik ke depan. Kita lihat. Does. Kemudian diteruskan subjek, does he work? Does he work? Ya, perhatikan. Ya, does he work in the office? In the office every day. Every day. Karena tanya. Nah, perhatikan di sini. Tadi disebutkan kalau misalnya menjawab pertanyaan kalian adalah yes no question, ya yes no question. Kalau ya berarti yes, she does. No, she does. Sen. Nah ini she doesn't. Nah, untuk membuat kalimat tanya pada kata pada kalimat they do not work, maka di situ ada kata do-nya tarik ke depan. Do they, ya, do they, ya, di situ ada do they work in the office every day, ya, ini tarik ke depan. Nah, do they work, ya, do they work in the office every day? Every day, tanda tanya. Nah, tinggal jawabannya karena ada yes no question. Yes, they do. They do. No, they do not. Atau they don't. Nah, ini untuk membuat kalimat tanya, yaitu yes no
yes no question. Ya, yes no question. Perhatikan anak-anak di situ, kenapa tadi disebutkan ada menggunakan S ataupun ES. Nah, ditambahkan S pada pelaku atau subjek orang tiga tunggal karena di sini adalah kata itu berairan dengan huruf mati. Ya, dengan huruf mati. Maka kalau misalnya ini bukan huruf mati, contohnya apa? Misalnya wash. Ya. Misalnya ada kata wash. Ya, ada lagi misalnya cats. Ya. Ada lagi misalnya fish. Ya, fish. Ya, fish. Maka di sini kalau menggunakan orang ketiga tunggal, maka tambahkan es. Catches. Pieces. Ya, pieces. Ya, pieces. Ya, maaf, pieces. Nah, ini ya, pieces. Ya, pieces. Ada kadangkalanya yaitu menggunakan apabila kata itu berairan dengan huruf hidup. Ya, tadi contohnya adalah do, maka ditambahkan dengan es, does. Atau misalnya di sini ada study, misalnya study, tambahkan es atau es saja. Ya, ini adalah ditambahkan es dengan catatan ini huruf Y atau Y ini diganti dulu menjadi I, baru tambahkan S. Nah, ini jadinya seperti ini. Itu anak-anak untuk membuat kenapa di sini ada berairan S dan ini kok menggunakan ES. Ya, kenapa? Ya, mungkin kalian punya pemikiran, ya. Punya pemikiran yang lain, yaitu tentang bagaimana works dan washes ataupun studies. Ya, misalnya contoh seperti ini tadi, does, do dari awal katanya, does. Seperti itu anak-anak, ada yang belum bisa dipahami. Apabila ada yang belum bisa dipahami, nanti kalian bisa melihat video ini dalam pembelajaran, karena ini nanti akan digunakan salah satunya yaitu materi penilaian akhir tahun atau PAT. Jadi kalian ulangi lagi, baca kembali materi sebelumnya dan materi-materi yang sudah diberikan oleh saya. Mudah-mudahan nanti untuk penilaian akhir tahun ini kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dan semoga kalian sukses. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian bisa selalu sehat, tidak ada kurangan apapun. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan waktu yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin agar kalian tidak atau keluar rumah kalau tidak itu penting karena situasi yang masih genting semacam ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang pas dan sebagainya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.